Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Labung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahkan rizki serta kebahagiaannya. Amin. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan 5 cara yang saya gunakan untuk menghemat media filter akuarium saya. Bagaimana cara saya menghemat media filter sehingga saya tidak mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan media filter ataupun filter akuarium saya. Oke teman-teman, dengan adanya video ini saya berharap teman-teman sekalian yang hobi ikan hias agar lebih kreatif menciptakan inovasi-inovasi sendiri untuk akuarium ataupun ikan hias peliharaan teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Labung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan ditinggalkan. Baik, kita lanjutkan videonya. Sebelum saya menjelaskan 5 cara saya menghemat media filter akuarium saya akan jelaskan terlebih dahulu menurut versi saya sendiri apa itu filter, fungsi dari media filter, serta filter tersebut. Oke teman-teman, saya jelaskan dulu. Filter adalah, menurut saya, versi saya, filter adalah tempat yang kita gunakan untuk menyaring air akuarium kita sehingga menghasilkan air yang jernih kembali ke akuarium kita. Biasanya filter ini bermacam-macam ya, ada yang menggunakan filter talang atau filter yang di bagian atas, dan juga filter di bagian bawah yaitu sump filter. Nah, macam-macam ya teman-teman. Nah, kemudian fungsi dari filter tadi yaitu menyaring kotoran ataupun partikel-partikel kecil yang di dalam akuarium kita sehingga menghasilkan air kita yang jernih. Fungsi dari filter tersebut. Dan manfaatnya yaitu akuarium kita airnya atau kebersihan dari air akuarium kita itu sangat terjaga kalau kita menggunakan filter. Oke teman-teman, itu menurut versi saya ya teman-teman. Kita lanjut ke bagaimana cara saya menghemat media filter saya. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu meletakkan media filter mekanis yang dapat digunakan berulang kali di bagian paling atas. Nah, contohnya bagaimana teman-teman? Nah, seperti ini. Media filter mekanis itu adalah media filter yang fungsinya menyaring seperti busa dakron, kemudian busa grand wall, kemudian apa saja yang bisa digunakan untuk menyaring kotoran. Nah, seperti di filter saya ini, filter yang bisa digunakan berulang kali. Berarti kalau misal seandainya kotor itu bisa kita bersihkan. Contohnya di bagian atas filter saya ini, saya menggunakan grand wall atau busa yang berwarna hijau ini. Ya, ini bisa dibersihkan kalau dia kotor. Kemudian di bawah busa grand wall ini saya menggunakan ijuk. Nah, ijuk ini ya, ijuk ini tebal ya teman-teman. Nah, sekitar 10 cm lebih nih teman-teman. Ijuk semua padat. Nah, ya, jadi teman-teman, susunan filter ini harus yang benar ya teman-teman. Kalau kita memasang atau menaruh media filter seperti busa
dakron di bagian atas ini sah-sah saja, cuma kita nanti akan mengganti busa dakron itu selama kita membersihkan media filter ini. Jadi kalau sudah kita membersihkan media filter, pasti busa dakronnya akan dibuang. Jadi kalau untuk menghemat busa dakron, letakkan busa dakron itu di bagian bawah, di bawah 3 lapis dari media filter paling atas. Contohnya seperti saya ya, ini busa dakron, busa grand wall, kemudian hijau, kemudian baru busa dakron di sini, busa dakron. Nah, jadi untuk busa dakronnya ini ya, saya bersihkan juga setiap kali saya membersihkan media filter saya bersihkan, namun kotorannya tidak terlalu kotor ini. Jadi saya tentu saja menghemat biaya saya untuk membeli busa dakron, dan media filter saya juga terjamin bersih ya. Yang kedua, kita lanjutkan teman-teman. Yang kedua yaitu ini. Nah, lubang pembuangan ya, atau lubang untuk memasukkan air ke filter kita. Nah, ini punya saya 2. Sebenarnya lebih banyak itu lebih baik. Nah, kenapa teman-teman? Lubang ini berfungsi untuk menghemat media filter kita. Dengan lubang yang banyak, tentu saja kotoran itu ya keluar ke media filter kita ini menyebar. Nah, di sini juga keluar kotorannya, di sini juga. Tentu saja kotoran itu tidak di satu tempat, jadi dia banyak. Semakin banyak lubang di sini, semakin baik. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya akan tunjukkan lubang-lubang di selang filter saya. Nah, ini di filter saya yang bagian bawah ini ya, lubangnya sangat banyak. Ini saya modifikasi ya, lubangnya banyak. Nah, ini kotorannya menyebar, sehingga ya, kalau kita menggunakan busa dakron di bagian atas, tentu saja penggunaannya sedikit lebih lama untuk diganti. Nah, jadi kotorannya tidak tertumpuk di satu lubang saja. Kalau satu lubang di sini saja, ya tentu saja kotorannya akan menumpuk di bagian sini. Kalau lubangnya banyak seperti ini, kotorannya akan menumpuk di banyak lubang, sehingga penggunaan dari media filter kita itu tentu lebih hemat. Yang ketiga yaitu kita memelihara ikan sapu-sapu di dalam akuarium kita. Nah, ini ya teman-teman, ini ikan sapu-sapu saya. Ini di bagian itu di bawah ya, saya menaruh sekitar 4 ekor di dalam akuarium saya ini, ikan sapu-sapu. Nah, ikan sapu-sapu ini berfungsi ya, dia memakan kotoran dari ikan mas koki ini, sehingga ya mengurangi kotoran yang tersedot oleh filter. Nah, itu yang saya pahami ya teman-teman selama saya melihat perkembangan dari ikan hias saya di dalam akuarium. Jadi ikan sapu-sapu ini ya, selain dia makan lumut di dalam akuarium, dia juga memakan kotoran dari ikan mas koki ini, sehingga kotoran yang masuk tersedot oleh filter atau mesin power head itu sedikit berkurang. Kita lanjut yang keempat ya teman-teman. Nah, cara yang keempat yang saya lakukan yaitu menyusun media filter yang benar agar filter saya ini maksimal menyaring airnya, dan juga saya hemat dalam pembelian media filternya. Contohnya seperti ini, saya tunjukkan. Ini cara saya sendiri ya teman-teman. Saya menaruh media filter yang bisa dibersihkan ataupun bisa digunakan berulang kali di bagian atas. Nah, ini ya, ini busa grand wall, kemudian apa namanya ini, hijau, sudah hijau ya, mohon maaf teman-teman, ini saya ralat sedikit, grand wall,
ijuk, kemudian arang di sini arang tempurung kelapa ataupun arang kayu bakar ya, bisa digunakan. Grand wall, ijuk, arang, busa dakron, kemudian di sini biobal dan bioring di bagian bawah sekali. Nah, jadi saya menaruh di bagian atas itu media filter yang dapat digunakan berulang kali. Nah, di dalam filter saya ini hanya satu media filter yang ya diganti dalam 1 bulan sekali. 1 bulan lah saya ganti ya. Ini busa dakron. Selebihnya itu cuma saya bersihkan dari lumut-lumut saja seperti ini ya. Ijuk, kemudian grand wall-nya. Selebihnya tidak saya bersihkan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu gunakanlah media filter yang ada di sekitar rumahmu atau di sekitar tempat tinggalmu yang bisa kamu manfaatkan untuk dijadikan media filter akuarium kamu. Contohnya seperti saya, di dekat rumah saya banyak sekali ijuk ini, jadi saya gunakan ijuk saja tanpa saya harus membeli jack mat. Nah, jack mat kan bisa juga untuk digunakan sebagai media filter. Jadi pengganti jack mat saya gunakan ijuk ini, ijuk yang berwarna hitam. Kemudian pengganti karbon aktif, nah itu saya ganti dengan arang ya. Biasanya kan karbon aktif memang arang, cuma biasanya di toko akuarium kan dijual dengan langsung menggunakan tempat dari kain. Nah, saya menggunakan arang batok kelapa yang saya ambil di sekitar rumah saya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian banyak sekali media filter yang mungkin ada di sekitar rumah teman-teman sekalian. Seperti serat sabut kelapa. Serat sabut kelapa bisa menggantikan ijuk. Kemudian jaring ikan, mungkin di rumah teman-teman ada jaring ikan yang sudah rusak, bisa digunakan mengganti ijuk juga, mengganti jack mat. Kemudian kain bekas bisa juga digunakan untuk menjadi media filter. Ya, apa saja ya teman-teman. Untuk kaos kaki bekas bisa ditaruh di sini, disarungkan aja ke pipa ini, yang supaya ini menghalau kotoran ini ya. Menggunakan kaos kaki bekas. Apa saja yang bisa digunakan untuk menyaring kotoran di akuarium kita. Jadi teman-teman tidak perlu memaksakan untuk membeli peralatan atau media filter ke toko-toko akuarium. Nah, contohnya seperti saya ya teman-teman. Saya menggunakan media filter yang ada di sekitar rumah saya, dan saya juga menggunakan tempat filternya juga terbuat dari plastik toples bekas. Nah, ini ya, saya modifikasi sehingga menjadi filter. Nah, ini tutupnya teman-teman. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan dari air akuarium kita. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai 5 cara saya menghemat media filter akuarium saya, sehingga saya tidak mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan media filter akuarium saya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Bung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan ditinggalkan. Terima kasih.